Shalom, selamat malam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, baik kita jemaat Allah yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Izinkan saya ambil handuk kecil. Ya, puji Tuhan. Baik, sama keluarga gembala, ada keluarga Papa Mama Pedro, anak Pedro, Bradley. Puji Tuhan. Sekali lagi semua jemaat, mari kita siap untuk kita menerima kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Izinkan Roh Kudus bekerja untuk melawat kita lebih lagi, membawa kita untuk semakin bersekutu lebih intim dengan Tuhan Yesus. Sebab Dialah kekuatan, pertolongan, kebenaran yang akan terus-menerus membawa kita mengenali bagaimana kita seharusnya hidup sebagai umat yang telah dipilih, ditentukan, dan dibenarkan untuk mengalami kemuliaan Allah. Melalui kebenaran firman Allah, kita mengenal rencana Allah secara menyeluruh dalam setiap kehidupan kita. Baik, mari kita lihat firman Tuhan malam hari ini melalui tema Gembala yang Baik. Sebagaimana pada hari Minggu kemarin kita sudah bicarakan gembala yang baik. Sekali lagi menarik bahwa hal mengenai tentang Allah sebagai gembala, Allah adalah gembala dituliskan oleh hamba-hambanya yang secara khusus ditetapkan oleh Allah sendiri untuk menuliskan, menyatakan apa yang Allah inginkan sebagai umatnya, sebagai miliknya, bahwa kita adalah kawanan domba Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus Bapa kita yang kekal dan Allah Roh Kudus adalah gembala yang agung, yang dahsyat, yang sungguh menyatakan kebaikannya senantiasa di dalam kehidupan kita. Sebab itu tidak kepada semua hamba-hambanya diberikan pemahaman bahkan pewahyuan untuk menuliskan Allah atau Kristus Yesus Tuhan kita sebagai gembala yang baik itu sendiri. Kepada Daud dalam perjanjian lama diberikan Allah pernyataan untuk menuliskan Tuhan gembala yang baik. Karena kemudian kita tahu dari Daudlah Allah telah menetapkan lahirnya Mesias atau Juru Selamat. Sebuah pernyataan Allah yang memang bukan suatu kebetulan kepada Daud diberikan pernyataan tentang pengertian bagaimana kita mengenali Allah sebagai gembala agung kita yang sungguh baik. Demikian juga dalam perjanjian baru kita melihat Rasul Yohanes adalah seorang rasul yang betul-betul juga dipilih, ditunjuk oleh Allah untuk menuliskan keberadaan Kristus Yesus Tuhan sebagai gembala. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam pengajarannya, itulah yang dituliskan oleh Rasul Yohanes secara rinci, secara lengkap. Rasul Yohanes berusaha untuk tidak ada bagian yang terpisahkan ketika Tuhan Yesus mengajar, memberitahukan kepada orang banyak tentang dirinya dengan perumpamaan sebagai gembala yang baik di dalam Injil Yohanes pasal yang 10 ayat 1 sampai 21 dan kemudian berkelanjutan pada ayat selanjutnya. Nah, menarik siapa Yohanes sehingga kepada Yohanes diberitahukan tentang pernyataan Kristus Yesus atau Bapa sebagai gembala yang baik itu sendiri. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes sendiri menuliskan tentang dirinya. Dialah yang disebutkan sebagai seorang yang dikasihinya. Hal ini dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 23 dikatakan seorang murid di antara mereka, yaitu murid yang dikasihinya. Jelas sekali kata di sana, seorang murid di antara mereka yaitu murid yang dikasihinya, yang bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jelas di situ penekanan yang dikasihinya. Kenapa Allah Kristus Tuhan menyatakan, mengizinkan Rasul Yohanes menangkap hal ini, pewahyuan ini? Karena memang Rasul Yohanes sendiri mengalami kedudukan yang istimewa seperti Daud, dikatakan orang Tuhan berkenan kepadanya, orang yang berkenan kepada Allah. Demikian juga kenapa Rasul Yohanes diberikan sebuah pernyataan pewahyuan tentang Kristus sebagai gembala yang baik, karena Yohanes adalah seorang yang dekat atau dikasihi oleh Tuhan sendiri. Hal ini bukan sekali Rasul Yohanes menuliskan tentang dirinya, tapi kalau kita melihat kemudian pada pasal selanjutnya, pasal 19 ayat yang ke-26 dikatakan, ketika Tuhan Yesus melihat
ibunya, dan murid yang dikasihinya. Sekali lagi muncul kata murid yang dikasihinya, bukannya sekedar murid, tapi murid yang paling dikasihi. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian ia berkata kepada muridnya, "Anakku, inilah ibumu." Ayat yang ke-27. Dan saat itu dia tinggal di rumahnya, di rumah Yohanes. Dia di situ adalah ibu Tuhan Yesus sebagai manusia, yaitu Maria, tinggal bersama-sama Yohanes sebagai murid yang dikasihinya, yang paling dikasihnya. Tidak bisa dipungkiri, ini sebagai sebuah pernyataan yang paling istimewa di antara 12 rasul adalah Rasul Yohanes sendiri. Dan ini tidak berhenti hanya sampai di sini. Kemudian dilanjutkan lagi dalam pertemuan di Danau Tiberias yang ditulis juga oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 21 pada ayat yang ke-7. Maka muridnya itu murid yang dikasihi Tuhan Yesus itu melihat dan berkata, "Itu Tuhan." Dengan kata lain, yang dapat melihat secara rohani, karena Allah sudah menampakkan dirinya, Kristus anak Allah telah menyatakan dirinya dalam kemuliaannya. Semua murid tidak mengenali, tidak melihat. Hanya yang dikasihinya. Maka ketika murid yang dikasih Tuhan Yesus melihatnya, dia berkata, "Itu Tuhan." Ketika Petrus, maka dilanjutkan kalimat selanjutnya, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia segera mengenakan bajunya, sebab ia tidak memakai bajunya, dan langsung menceburkan diri ke dalam. Artinya Simon Petrus langsung menceburkan dirinya begitu tahu itu adalah Tuhan yang dikasihnya. Kembali Yohanes bukan menyatakan dirinya. Hal ini pun seperti yang kita ketahui di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-7 ini, bagaimana Yohanes sendiri yang dapat mengenali bahwa itu adalah Tuhan. Dan kalau kita kembali lagi pada Matius 13 tadi pada ayat yang 24, kalau kita lanjutkan, maka kemudian Petrus berkata kepada muridnya itu. Maka kepada murid itu Petrus berkata, "Tanyalah, siapakah yang dimaksudkannya?" Artinya Petrus tahu bahwa segala rahasia Allah, rahasia Kristus dibukakan, diberitahukan, dinyatakannya kepada murid yang dikasihnya. Sebab itu kita tidak heran apabila pernyataan Allah, pewahyuan tentang Allah, Kristus, Yesus Tuhan kita, dinyatakan sebagai gembala. Hal ini pun dituliskan oleh Rasul Yohanes sedemikian rupa, karena kepada Rasul Yohanes pun dinyatakan sebagai murid yang mengalami atau menempati kedudukan yang sangat istimewa di antara rasul-rasul yang lainnya. Sebab itu Rasul Yohanes pun mampu menuliskan komunikasi antara Tuhan Yesus di Danau Tiberias itu dengan Petrus ketika Tuhan Yesus berkata 3 kali tentang "Gembalakanlah kawanan domba-dombaku, gembalakanlah kawanan domba-dombaku." Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Berbicara tentang bagaimana Kristus menghendaki kita mengenal Allah itu sebagai gembala di dalam kehidupan kita yang sungguh luar biasa. Kita lanjut lebih jauh lagi bagaimana kitab Wahyu secara khusus dinyatakan Allah bukan kepada rasul-rasul yang lain, bahkan bukan kepada Rasul Paulus sendiri yang terkenal, yang dikenal menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Hanya kepada Rasul Yohanes pewahyuan untuk menyampaikan perihal akhir zaman dalam kitab Wahyu hanya diberikan melalui kepada Rasul Yohanes sendiri di Pulau Patmos. Inilah latar belakang bagaimana seorang Rasul Yohanes terpilih untuk dapat menuliskan Kristus sebagai gembala yang agung, gembala yang baik, bahkan yang sangat baik bagi kita. Sebab itu tentu ini menjadi sebuah kebenaran yang harus kita terima, harus kita pahami sebagai umat Allah ketika Allah menyatakan wahyunya melalui hamba-hambanya secara khusus. Berarti Allah punya maksud, tujuan yang khusus supaya kita menerimanya di dalam roh, di dalam hati, dalam kehidupan kita. Dan kita pun mengerjakan, kita melakukan seluruh kehidupan kita sebagai domba-domba Allah yang kita tahu persis bahwa kita memiliki gembala agung yang sungguh luar biasa baiknya dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah belajar apa pemahaman tentang gembala yang baik melalui perikop Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 21. Ya, sangat panjang ayat ini. Saya sudah bicarakan
Hari Minggu kemarin ada 3 poin yang sudah kami sampaikan, yaitu sebagai gembala yang baik, dia tahu jalan masuk kepada domba-dombanya. Sebab pencuri atau perampok, dia tidak akan masuk melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok. Ayat pertama jelas sekali, memberikan sebuah perbedaan yang jelas antara gembala dan yang bukan gembala. Yang bukan gembala akan masuk melalui tembok. Artinya gembala yang baik adalah tahu jalan masuk kepada dombanya. Yang kedua, gembala yang baik adalah gembala yang kemudian menuntun dan membawa kawanan dombanya keluar. Dia tahu bagaimana bukan hanya masuk di dalam kehidupan domba-domba itu sendiri, tapi juga sekaligus membawa domba-dombanya keluar untuk mengalami, untuk masuk dalam kehendak, dalam rencana Allah yang menyatakan kemuliaan kuasa kasih-Nya yang sempurna dalam setiap umat milik kepunyaannya. Gembala yang baik membawa keluar, seperti yang dikatakan Daud, yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang, menuntun kita di jalan yang benar, membawa kita keluar untuk mengalami segala kebaikan, kasih karunia, kemuliaan Allah yang luar biasa ini. Yang ketiga, gembala yang baik berbicara, domba-dombanya pasti mendengar suaranya, pasti mengenal suaranya. Itulah gembala yang baik. Sebab itu, bagi kita kawanan domba Allah, maka suara Allah bukanlah asing bagi kita, karena Dia adalah gembala yang agung. Kalau kita masih menjadikan suara Tuhan kita menjadi suara yang asing, berarti kita bukan domba. Karena domba Allah pasti, kawanan domba Allah, domba-domba milik Allah jelas disebutkan. Pada ayat yang keempat menyatakan, jika semua kawan domba itu telah dibawanya keluar, ia akan berjalan di depan mereka dan mereka mengikutinya karena mereka mengenal suaranya. Tapi orang asing pasti mereka tidak ikuti. Malah mereka akan meninggalkan dia karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Jadi jelas bahwa yang ketiga, domba-domba itu akan mengenal suaranya, mendengar suaranya dengan baik. Karena mereka mengenal gembala agung mereka. Dan yang keempat, gembala yang baik adalah gembala yang menjadikan dirinya sebagai pintu, di mana kawanan domba itu bukan hanya dibawa masuk, tapi juga dibawa keluar, masuk dalam kemuliaan, dibawa keluar untuk menyatakan terang Tuhan. Di dalam dunia ini, dalam segala hal yang Allah maksudkan, melalui rencananya untuk memakai kita menjadi alat kesaksiannya. Itulah gereja Tuhan, supaya kita menjadi garam dan terang dunia ini. Tapi sekaligus menjadi pintu. Maka dikatakan pada ayat yang ke-9, gembala yang baik adalah pintu. Aku adalah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kristus adalah pintu masuk atas setiap kehidupan semua orang. Terlebih lagi secara khusus bagi kita, kawanan domba-domba Allah. Tidak ada pintu lain di mana di dalamnya kita dapat masuk dan mengalami selamat. Keluar pun demikian mengalami selamat. Di luar pintu yang sudah diberikan oleh Allah melalui Kristus, anak Allah Tuhan kita yang kita miliki. Dia adalah pintu untuk setiap hal dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk melalui pintu yaitu Kristus, maka kita akan beroleh selamat. Dan ketika kita keluar dan masuk, kita akan menemukan padang rumput, bukan padang gurun, bukan padang pasir, padang kering yang membuat kita mengalami tandus, menderita, susah, sulit. Saya tidak katakan Tuhan tidak mengizinkan kita berada di tempat-tempat yang seperti itu. Ada waktunya Allah membawa kita ke tempat-tempat yang sedemikian rupa, untuk membuat iman kita, kebergantungan kita kepada Tuhan. Tetapi yang pasti dalam segala hal, Dia sebagai gembala yang baik membawa kita untuk kita menemukan padang rumput. Domba butuh padang rumput. Itulah yang dijanjikan Allah kepada kita. Demikianlah seharusnya yang terjadi ketika kita menjadikan Kristus Tuhan Yesus sebagai gembala agung. Berarti berarti kita seharusnya sudah menemukan pintu atau jalan keluar. Pintu ini kan jalan keluar ya. Jalan keluar masuk setiap rumah. Orang terlalu bodoh kalau orang tidak mengenal pintu. Dalam tradisi manusia membuat rumah pasti ada pintunya. Emangnya naik dari atas? Kan tidak mungkin. Pasti ada pintu. Mulai daripada kesadaran manusia untuk mengenali rumah, pasti
Untuk tempat berlindung, untuk tempat bernaung, pasti ada pintunya. Sebuah hal yang sederhana, pintu adalah jalan masuk dan keluar untuk setiap orang yang ada di dalamnya merasa aman. Pintu itu sendiri adalah cara Allah membuktikan dirinya, menyatakan dirinya bahwa tidak ada yang lain yang dapat memberikan sebuah kepastian, kejelasan, kebenaran yang menjamin atas keselamatan, atas pengampunan dosa, atas kehidupan yang kekal, atas semua yang baik yang Allah sediakan berikan kepada manusia. Tidak ada pintu yang lain yang olehnya manusia dapat merasa diyakinkan, merasa dipastikan selain pintu yang sudah diberikan oleh Allah sendiri melalui anak tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan yang kekal, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penebusan di dalam hal yang lainnya kecuali melalui satu pintu kehidupan, pintu yang sudah nyata melalui anak tunggal Bapa yang sempurna dan luar biasa. Alkitab dengan jelas menegaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Jadi tidak ada pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu pertolongan, pintu-pintu perlindungan, pintu-pintu yang memberikan kita pendamaian, keyakinan bahwa kita diselamatkan, diampuni, dan beroleh hidup yang kekal untuk memastikan kerajaan surga yang kekal menjadi bagian milik kita di luar Kristus Yesus sendiri sebagai pintu keselamatan kita. Tidak ada. Sebab itu mari kita memastikan bahwa Kristus sebagai satu-satunya pintu yang kita lalui. Satu-satunya pintu yang kita tinggal baik masuk maupun saat keluar. Tidak ada sebuah keadaan yang membuat kita merasa, oh, saya bisa melakukannya dengan cara saya sendiri. Tidak ada alternatif, tidak ada pilihan. Dalam segala sesuatu, Kristus sudah menegaskan, akulah pintu. Akulah jawaban, akulah jalan keluar, akulah pertolongan, akulah sumber hidup. Di luar Kristus, engkau tidak akan melihat jawaban, engkau tidak akan melihat jalan keluar. Engkau tidak akan melihat sumber hidup yang sesungguhnya. Pintu-pintu dunia ini adalah pintu-pintu yang sementara saja kelihatan terbuka, tapi kemudian tertutup dengan sendirinya karena tidak ada pintu dunia ini yang bersifat kekal. Pintu-pintu dunia ini adalah pintu-pintu begitu kita masuk di dalamnya atau keluar daripadanya, kita akan mengalami keadaan yang semakin buruk dan bertambah buruk. Tandanya sederhana. Kalau engkau masuk melalui pintu di mana Kristus menjadi jalan masuk dan keluar yang memimpin kehidupan kita, harusnya damai sejahtera Allah memenuhi kita. Harusnya sukacita Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri melalui Rasul Yohanes melanjutkan memberikan keterangan, damai sejahtera aku kutinggalkan bagimu. Yohanes 14 ayat 27. Karena dia adalah pintu. Kalau engkau masuk melalui pintu ini, maka engkau pasti selamat. Engkau keluar atau masuk, engkau tidak perlu takut. Engkau keluar saat engkau tinggalkan rumahmu, tinggalkan keluargamu, engkau harus pergi jauh, engkau harus melakukan sesuatu, engkau tidak perlu khawatir. Damai sejahtera Allah akan diberikan Allah kepadamu. Damai sejahtera Allah kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidaklah seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah yang Tuhan katakan perihal dirinya sebagai pintu bagi kita. Karena itu Yohanes 15 ayat 11 pun dikatakan, semuanya ini kukatakan padamu supaya sukacitaku ada di dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Dua tanda yang sungguh memastikan bahwa kita berjalan melalui pintu yang Allah berikan pada kita sebagai gembala agung itu. Yaitu bahwa kita mempercayai Allah sepenuhnya atas setiap kehidupan kita. Maka Allah memberikan damai sejahtera, sukacitanya melimpah-limpah. Kalau hari-hari ini kau mengalami khawatir, gelisah, tidak tenang, kecewa, perasaan maaf, engkau masuk dalam pintu yang salah. Engkau masuk pada jalan yang salah. Alkitab, Injil mengatakan dengan jelas melalui tulisan Rasul Yohanes, setiap orang yang melalui pintu di dalam Kristus, dia akan melihat selamat. Dia akan keluar masuk dengan tidak perlu khawatir. Ketika dia masuk ada di dalam rumahnya, tinggal bersama keluarganya. Ketika dia keluar dan mengurus segala sesuatu yang di luar rumahnya, tidak ada apapun yang dia perlu risaukan. Tidak ada keadaan apapun dia perlu ragukan, pertanyakan. Bahkan ia akan menemukan padang rumput. Itulah damai sejahtera dan sukacita Allah yang akan menjadi tanda menyertai setiap orang yang masuk dan keluar melalui pintu, yaitu Kristus Yesus sebagai harapan
naungan dan sumber pertolongan kita satu-satunya. Maka kita lanjutkan lagi. Yang kelima, gembala yang baik itu berbicara Kristus. Dikatakan pada ayat yang ke-11, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kedua adalah Allah Tuhan kita, gembala kita bukanlah gembala yang sekedar berjanji, sekedar berkata-kata, berfirman, tetapi tidak berbuat apa-apa, tidak menggenapi, tidak melakukan firman-Nya. Bukan demikian. Bahkan Allah kita bukan hanya sekedar menyampaikan firman-Nya, berkata-kata melalui nabi-nabinya, tetapi bahkan dia telah mengutus anaknya yang tunggal sendiri bagi kita. Bahkan bukan diutusnya hanya semata-mata untuk mengadakan tanda-tanda heran, mujizat, keajaiban. Bahkan di atas segala mujizat yang telah dibuat oleh anak Allah dalam menyatakan dia sebagai gembala yang agung, ia telah memberikan nyawanya sendiri sebagai bukti kasihnya kepada kita. Kalau ia sudah memberikan nyawanya sendiri kepada kita, apakah lagi yang kurang? Segala sesuatunya telah diberikannya kepada kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Adakah kematian Kristus, penderitaan Kristus menjadi suatu hal yang biasa bagi kita? Justru di sanalah pusat rencana kehendak Allah yang sempurna. Bahkan mujizat yang terbesar, yang luar biasa adalah ketika Allah harus memberikan anak yang tunggal. Ketika Kristus harus menyerahkan nyawanya sebagai korban untuk menebus kita sebagai kawanan dombanya. Ia telah memberikan nyawanya bagi kita. Di sanalah mujizat yang terbesar. Adakah mujizat yang lain yang lebih besar daripada mujizat daripada seorang Allah Tuhan yang rela mati dalam keadaannya sebagai manusia? Sebab itu dunia bingung, sebab itu dunia tidak mengerti. Sebab itu dunia menjadikan Injil sebagai suatu kebodohan. Yang menganggap Tuhanmu kok mati, Tuhanmu kok disalibkan. Sebab mereka tidak tahu bahwa justru dalam kematiannya itulah, di sanalah mujizat yang terbesar. Bukan hanya soal penyakit, bukan hanya soal segala penderitaan secara jasmani. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh. Itu adalah segala penyakit yang biasa. Tapi terlebih lagi siapa yang bisa membebaskan manusia daripada dosa. Dosa yang bawa kepada penghakiman, pada kebinasaan yang kekal. Saudara, penyakit kita paling kita bawa sampai mati. Tapi setelah itu, bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita? Baik yang sehat maupun yang sakit, yang sempurna maupun yang tidak sempurna. Kalau kita tidak mengalami penebusan Kristus, kalau kita tidak mengalami mujizat yang dinyatakan oleh Allah melalui dirinya dengan mengatakan gembala yang baik memberikan nyawanya, memberikan keajaiban mujizat yang terbesar, yang tidak pernah dapat dilakukan oleh manusia dunia ini. Orang lain mungkin bisa memberikan donor mata, donor ginjal, donor jantung, bisa memberikan donor atas anggota tubuh. Tapi siapa bisa menyelamatkan saudara dari penghakiman, api kebinasaan, yang bisa menanggung setiap dosa-dosa yang mendakwa, menghakimi, dan memastikan kita sebagai orang-orang yang terhukum. Dan seharusnya kita masuk dalam api kebinasaan. Sebab itu jelas sebelumnya Tuhan berkata, aku adalah pintu keselamatan, pintu kehidupan yang kekal, pintu pengampunan atas setiap dosa. Karena Kristus bukan hanya bicara tentang pintu, tapi dia sudah memberikan nyawanya bagi kawanan domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Bagi setiap orang yang mau percaya bahwa Kristus Yesus adalah jalan kepada keselamatan. Karena ia telah menyerahkan nyawanya, mengorbankan dirinya, mati, dihinakan, diolokkan. Supaya melalui segala penderitaan, pengorban sampai kematiannya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, semuanya menyatakan bahwa tidak ada kuasa kekuatan dunia ini yang tidak takluk lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya setiap lutut harus bertelut dan lidah mengaku dan memuliakan Allah untuk selama-lamanya. Kristus telah memberikan, Allah sudah menyatakan segala-galanya. Sebab itu jelas, gembala yang baik memberikan nyawanya. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Selain Allah sudah memberikan bukti yang luar biasa kedua, Allah itu tidak mengambil keuntungan sedikit pun juga daripada kita. Kalau kita berpikir, oh kalau saya jadi anak Tuhan, Tuhan Yesus akan diuntungkan. Oh kalau saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, oh Tuhan Yesus akan dipuji-puji karena saya. Karena engkau merasa dirimu orang hebat, orang terkenal, orang pejabat kah, orang kaya, orang pinter kah, artis kah. Maafkan saya memberitahukan, kebenaran firman Tuhan tentang Allah kami, Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan.
Allah kita tidak merasa diuntungkan hanya oleh karena siapapun diselamatkan. Justru yang untung itu adalah kita. Allah rugi. Lihat dia memberikan nyawanya kok. Dia mati bagi kita supaya kita diselamatkan. Apanya yang diuntungkan oleh Allah? Justru kita lah yang diuntungkan melalui kasih keselamatan yang luar biasa. Sebab itu jangan kita makan puji. Kalau kau merasa kalau saya bertobat, Tuhan Yesus mempermuliakan. Tidak ada bedanya mau artis atau orang biasa. Siapapun juga kalau engkau mau percaya kepada Kristus, jangan katakan Tuhan Yesus beruntung saya, Tuhan Yesus diuntungkan. Tidak ada. Kitalah yang sangat beruntung. Makanya pujian lama ini sangat, ya untungku besar karena Kristus milikku. Besar, besar, besarlah untungku. Kita yang mengalami keuntungan yang besar. Jangan sekali-kali memuji, mengatakan dirimu, kalau saya bertobat, kalau saya sungguh-sungguh. Itu adalah demi kebaikan kita, demi keuntungan kita. Engkau tidak akan tersesat, engkau tidak akan terhilang, engkau tidak akan lagi hidup dalam kekacauan, dalam kesia-siaan yang membawa kepada kebinasaan. Jangan memuji dirimu dan mengatakan, oh, kalau saya tidak ada sama sekali Kristus diuntungkan di sini. Jadi jangan menganggap menjadi pengikut Kristus kita memuji diri kita. Bapak Ibu, ketika kita menjadi pengikut Kristus, 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, memang setiap orang yang beribadah besar, ya, akan memperoleh keuntungan yang besar. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Memang setiap orang yang mau beribadah, ia akan memperoleh keuntungan yang besar. Lihat, kita yang mau beribadah menyembah kepada Kristus Yesus, kita lah yang akan memperoleh keuntungan yang besar. Kalau Allah yang dimuliakan dalam hal ini, ya itu wajar saja. Bukan berarti Allah mencari kemuliaan di dalam diri kita. Bukan. Kita mau bersaksi atau tidak tentang kebaikan kemuliaan itu, Tuhan tidak paksa kok. Tapi yang pasti ia mau supaya kita mengalami sungguh kebenarannya melalui keselamatan diberikannya melalui pengorbanannya. Supaya kita yang mestinya binasa, mestinya engkau minus, engkau dalam keadaan sungguh-sungguh minus, kurang. Engkau di dalam Kristus engkau mengalami plus, surplus, berkelimpahan. Karena engkau menemukan padang rumput. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita kok yang diuntungkan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Maafkan saya kalau engkau tidak mengalami kelimpahan, kelebihan di dalam Kristus. Jelas ayatnya sebelumnya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah keuntungan kita. Bagaimana kita bisa katakan Kristus diuntungkan? Kitalah yang beruntung, bahkan kita memperoleh hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Tapi sebaliknya masa lalu kita ketika kita hidup dalam dunia di mana iblis, roh jahat, setan menguasai kita. Iblis pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Hanya anak Allah karena dia telah menjadi pintu. Dia telah menjadi korban untuk menebus dosa-dosa kita. Karena dia mau menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik bagi kita. Dia memberikan dirinya sebagai bukti kasihnya. Segala-galanya sudah diberikannya. Kita yang seharusnya bersyukur. Sebab itu mari kita tidak melayani dengan berpikir, aku dapat untung apa? Untungku apa kira-kira aku dapatkan? Bapak Ibu jangan. Jangan kita menjadi orang Kristen kita berpikir, kita mau melayani, kita mau mendapat untung apa? Berapa banyak kita berusaha memikirkan, kira-kira pelayanan saya ada menguntungkan atau tidak? Adakah pelayanan kita menjadi sebuah kajiannya berdasarkan untung atau rugi? Maafkan, engkau tidak memiliki DNA gembala agung kita yang sebenarnya. Baik sebagai jemaat maupun sebagai pelayan. Kalau engkau hanya mikirkan kekristenanmu berbicara untung saja. Apa yang saya dapat untungkan? Pelayanan kita tujukan pada orang-orang jemaat-jemaat yang kira-kira bisa memberikan keuntungan, kelebihan bagi kita. Kesenangan, dan hanya mereka ini saja yang kita perhatikan, kita pedulikan. Maaf, itu bukan tipe gembala agung kita. Itu bukan karakter, itu bukan DNA, itu bukan contoh, bukan teladan, bukan bukti kebenaran gembala agung kita. Tapi itu saya katakan Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun juga daripada kita. Allah kita bukan penghisap darah.
Jadi kalau kita melakukan pelayanan, kita memikirkan keuntungan apa yang akan kita hasilkan dari pelayanan kita. Maaf, engkau berada dalam satu tempat pelayanan yang salah. Engkau seharusnya tidak menjadi seorang pelayan Tuhan. Lebih baik engkau menjadi seorang pengusaha. Lebih baik engkau menjadi seorang businessman. Lebih baik engkau menjadi seorang sales. Menjadi seorang bagaimana engkau menjual produk. Dan dari jualan produkmu engkau bisa menghitung untung rugimu. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mau mengenali Kristus Yesus sebagai gembala yang agung, mari kita pastikan keuntungan kita bukan soal apa yang kita lihat. Tapi keuntungan kita adalah bagaimana Kristus telah nyata dengan kasih-Nya, mengampuni dosa, menyelamatkan kita, dan memberikan kehidupan yang kekal. Dan kepastian bahwa setiap hari hidup kita berjalan dengan Tuhan. Jemaat, mari kita tidak membiarkan hal segala sesuatu yang kita pikir yang baik-baik aja mengikut Tuhan. Tapi ketika yang tidak baik kita merasa malas, jangan. Biarlah baik atau tidak, kita tahu gembala agung kita sungguh sangat baik. Keadaan kita yang tidak baik, percayalah, ketika kita sungguh-sungguh mengikut gembala kita yang baik, Tuhan Yesus Kristus, maka pasti Dia gembala yang baik. Keadaan kita apapun, Allah sanggup mengubahkannya. Allah sanggup membuatnya sedemikian rupa. Asal kita betul-betul menjadi domba-domba yang mengerti bagaimana gembala agung kita itu sudah menyatakan kebaikannya. Bukan hanya memberi dirinya sebagai pintu, tapi Dia juga sudah memberikan, mengorbankan nyawanya, hidupnya, dipermalukan, dihinakan. Kalau manusia, Pak, itu wajar. Ini Allah dipermalukan. Terus terang ini akan mempengaruhi kealahannya. Makanya Kristus dihinakan, diolok-olokkan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhanmu kok mati dan sebagainya. Karena mereka tidak mengetahui sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah itu menghinakan dirinya sedemikian rupa. Untuk menyerahkan nyawanya supaya melalui korban Kristus, kematian Kristus. Karena tidak ada korban yang lain. Ingat, tidak ada pintu keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal di luar Kristus. Kisah Rasul pasal keempat ayat 12 sudah jelas. Sebab di luar Dia, sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan pada manusia yang olehnya manusia diselamatkan. Tidak ada nama lain selain nama Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia telah memberi nyawanya, merendahkan dirinya, menanggung segala dosa kita dalam keadaannya hina sebagai manusia sampai mati di kayu salib. Bisa belajar gembala yang baik. Gembala baik. Dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 14-15. Lihat di sini. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Gembala yang baik itu punya hubungan, punya relasi. Inilah gembala kita yang luar biasa. Dia membuat dirinya berhubungan dengan kita secara luar biasa. Dan kualitas hubungan ini disebutkan bukan hubungan seperti manusia dengan manusia, seperti murid dengan guru, seperti anak dengan bapa. Lebih daripada itu, bukan seperti anak bapanya dunia. Lebih daripada itu, sama seperti bapa dan anak-anak dan bapa dalam kekekalannya, dalam kesempurnaannya. Tidak ada hubungan yang lebih sempurna, kekal, dan yang tidak terjangkau dalam pikiran kita selain daripada hubungan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam keesaannya. Sebab itu jujur tidak ada sebuah doktrin. Maafkan, setiap doktrin yang disebutkan saya bisa menunjuk, kita pasti akan melihat ada celahnya. Kita tidak bisa menjelaskan secara sempurna doktrin ketritunggalan Allah kita. Ada keterbatasan sebab Allah kita ini terlalu Allah yang dahsyat, tidak mampu dijangkau dengan pengertian manusia. Dia adalah Allah yang transenden. Temukan bahasa Inggris, bahasa transenden. Itu adalah melampaui pikiran. Itu tidak dapat diselami. Kata transenden ini hanya berbicara berhubungan dengan Allah sendiri. Manusia tidak bisa dibilang transenden. Keyakinan, kepercayaan, apapun tidak bisa disebut transenden. Hanya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang disebut Allah yang transenden. Sebab itu kita tidak bisa memberikan sebuah kata-kata manusia yang demikian baik, sempurna untuk kita berusaha menjelaskan siapa diri kita.
Teolog dari mana kita bisa mengatakan seolah-olah teolog Tritunggal kita yang paling sempurna? Seolah-olah kita sudah naik ke surga dan bertemu dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sendiri. Yang pasti keesaan ketritunggalan Allah kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita sebagai pribadi Allah, pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Yang hakikatnya adalah satu. Artinya ini adalah suatu hubungan yang luar biasa, dan Allah mau, Kristus mau, akulah gembala yang baik mengenal dombanya. Dalam hubungan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus yang demikian luar biasa, dahsyat yang kita tidak bisa pahami. Allah mau supaya kita sebagai kawan dombanya mengalami hubungan yang seperti ini. Betapa luar biasanya. Betapa luar biasanya hubungan seperti ini. Bahwa kita menjadi bagian daripada Allah dalam hubungannya yang kekekalannya, keilahiannya yang luar biasa itu. Allah mau supaya kita pun terhubung dalam kekekalannya, dalam kesempurnaan, dalam keilahiannya, sebagai gembala yang agung bagi kita. Sebab itu dia mengatakan, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Dan tidak tanggung-tanggung, tidak cukup hanya apa yang kita ikat kita lepas, bahkan pada kita diberikan kunci kerajaan surga. Sebab itu alam maut dan kerajaan maut tidak akan bisa menguasainya. Itulah sebuah janji otoritas yang Allah berikan pada kita melalui hubungan Allah dengan kita sebagai milik kepunyaannya, kawanan dombanya. Jadi apakah yang kita perlu khawatirkan, kita takutkan kalau Allah dalam kekekalan, keilahan, kesempurnaannya telah membawa kita masuk dalam hubungannya yang demikian rupa? Bagaimana mungkin kita bisa? Makanya Paulus yang tegas mengatakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, kesusahankah, ketelanjangan, kekurangan, kelaparan? Tidak ada. Seperti ada tertulis, Allah telah menjadikan kami sama seperti domba-domba sembelihan. Tiap-tiap hari kami siap. Artinya tidak ada yang dapat memisahkan hubungan antara Kristus sebagai gembala kita yang agung. Ketika ia menuntun kita, bahkan ketika kita lewat lembah-lembah, bayang-bayang maut, itu tidak membuat kita, loh Tuhan kok begini. Kalau kita masih banyak mengucap keluh, kesah, bersungut-sungut, Bapak Ibu, engkau belum berada dalam sebuah relasi dengan Allah. Daud memiliki relasi dengan Allah yang luar biasa, mengenali Allah sebagai gembala agung. Makanya dia berkata, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ini adalah sebuah relasi, tidak hanya bicara soal, oh dibawa masuk dalam keluar. Tidak hanya bicara padang rumput, hijau, air tenang. Tapi juga ketika kita ini bicara relasi, kalau engkau tidak punya relasi, hubungan dengan gembala agung itu, kita hanya mikirkan hal-hal yang enak-enak saja dalam kehidupan kita, mengikut Tuhan. Begitu kita mengalami keadaan yang berat, sulit, susah, kita mulai berteriak, mengeluh. Jemaat, hari-hari ini kita harus semakin mengenal gembala agung kita. Kita tahu keadaan tidak semakin mudah. Tapi kalau engkau mengenal gembala agung, seharusnya keadaan yang sulit menurut dunia, tidak ada yang sulit bagi Tuhan Yesus. Dunia boleh sulit, tetapi hidup kita tidak berarti ikut sulit. Dunia boleh berkata susah, tetapi hidup anak-anak Tuhan tidak berarti susah. Kenapa? Hidup kita ditetapkan, direncanakan, dikerjakan, ditolong, diberkati, dipimpin oleh gembala kita yang agung. Ia akan membawa kita keluar dengan selamat, keluar masuk dengan selamat sampai kita menemukan padang rumput yang disediakannya bagi kita. Itulah padang rumput. Secara konsisten Daud bicara padang rumput, air yang tenang. Yohanes juga bicara gembala yang baik, padang rumput pada ayat yang 9. Allah tidak pernah merencanakan, lihat aku datang supaya kamu mempunyai hidup, bukan mencuri kegembiraan kita, bahagia kita. Tidak ada sama sekali. Karena kita sudah dibawanya masuk dalam sebuah hubungan yang sedemikian rupa untuk kita dapat mengenal kasih dan kemuliaan Allah Bapa kita yang luar biasa. Ya. Lebih jauh lagi hubungan ini, hubungan kita dengan Allah Bapa kita itu dengan bahasa Kristen. Saya suka bahasa Kristen ini. Yang tepat, arti hubungan ini dengan kata lain, bersekutuan. Bersekutu dengan Allah. Kita ini dipanggilnya bersekutu dengan gembala agung kita. Persekutuan dengan Allah ini begitu nyata, begitu dahsyat, sehingga kita disebutnya sebagai bait sucinya, kediaman Roh Kudus.
Di mana Roh Allah diam di dalam kita. Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Sehingga oleh Roh Kudus, Roh yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Oleh Roh itu kita sudah mengalami pembebasan daripada perbudakan terhadap ketakutan. Karena kita memiliki Roh Allah yang hidup. Melalui Roh Kristus Yesus yang diberikan oleh Allah sendiri kepada kita. Melalui Roh Kudus. Sebab itu kita mempercayai dalam segala sesuatunya. Kita melihat Roh Allah yang bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kita. Itulah penghibur kita. Itulah penolong kita. Itulah kebenaran yang akan terus memimpin langkah kita. Sehingga kita tidak perlu takut goyah, takut goncang, takut menyimpang dalam keadaan apapun. Karena Roh Allah diam di dalam kita. Itulah hubungan persekutuan. 1 Korintus 1 ayat 9 dengan jelas mengatakan, Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah memanggil kita kepada persekutuan. Garis bawah itu. Kepada persekutuan. Oikos ini. Oikos. Keintiman yang demikian rupa. Menjadi satu. Bagaimana kehadiran Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Sampai keserupaan Kristus itu nampak dalam hidup kita. Kita tidak lagi menampakkan gambar rupa dunia. Keinginan dunia. Kenapa? Karena yang di dalam kita adalah Kristus. Kita bersekutu, kita manunggal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Ia yang menjanjikannya adalah Allah yang setia. Setia, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah jauh, tidak pernah mengabaikan, tidak pernah melupakan, apalagi membiarkan kita. Gembala yang agung itu gembala yang memiliki hubungan, relasi yang luar biasa dengan kita. Itu yang disebut persekutuan yang luar biasa. Sehingga kita dibawanya untuk menjadi suatu kerajaan. Ya, menjadi suatu kerajaan. Imam-imam untuk melayani Bapa kita. Jangan berhenti sampai di sini. Ayat yang 9. Wahyu 1 ayat 9. Aku adalah Yohanes. Aku adalah saudaramu Yohanes. Teman sekutumu dalam kesusahan. Lihat dalam kesusahan. Teman sekutu. Kita ini bersekutu. Menjadi satu. Di dalam Kristus sebagai kerajaan dan imam-imam. Dalam apa? Dalam kesusahan. Dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita bersekutu bersama-sama di dalam Roh Kristus. Sebab Dialah gembala yang akan terus meneguhkan, menolong kita. Untuk membawa kita terus mengalami hadirat Allah, kemuliaannya nyata bekerja di dalam kita. Sebab persekutuannya, hubungan yang Dia nyatakan berikan kepada kita. Sampai kita semuanya mengalami kerajaannya. Keimamatannya yang luar biasa di dalam kita untuk kita dapat memuliakan, menyembah dan melayani Bapa yang kekal, Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah hubungan, inilah relasi daripada gembala kita yang agung. Poin yang ke-6. Baik, kita masuk pada poin yang ke-7. Mengapa Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik? Pertama, karena Dia tahu bagaimana jalan masuk kepada kawanan dombanya. Dia tahu bagaimana membawa keluar kawanan dombanya. Keluar dari perambaan dosa, keluar daripada perikatan ikatan iblis, keluar daripada tipu daya dunia, keluar untuk menjadi pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ia gembala yang baik karena gembala mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya, bukan suara-suara asing. Dia menjadi pintu atas seluruh kehidupan kita, terlebih pintu keselamatan, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Sebab Dia telah memberikan keselamatan melalui nyawanya. Dia sudah memastikan, Dia sudah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Dan yang ke-6, Ia membangun hubungan dengan kita. Mengenal domba-dombanya sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Yang ke-7 dikatakan pada ayat yang ke-17 demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Maka 18 dikatakan, tidak seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku. Yohanes 10 ayat 18, kembali ke pokok bacaan kita. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Sebab dikatakan, sebab aku berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh. Segala sesuatu dikerjakannya untuk menyatakan kemuliaan. Hal yang ke-7,
Penutup daripada pemahaman kita tentang gembala yang baik melalui Injil Yohanes pasal yang ke-10 ini adalah kenalilah gembala kita adalah gembala yang punya kuasa otoritas penuh baik atas yang hidup maupun atas yang mati. Sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu daripada Allah sendiri tanpa kehendaknya, bahkan ketika dia memberikan nyawanya itu atas kehendaknya sendiri. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa untuk memberikannya dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Kristus tidak mati semata-mata oleh karena dosa-dosa kita. Tidak. Dosa-dosa kita bisa dihapuskan begitu saja, tapi dia mati adalah untuk sungguh memastikan bahwa dia mengikuti kehendak Bapanya. Untuk melucuti segala roh maut, alam maut, kerajaan maut yang mencoba mengintimidasi manusia dengan kematian karena dosa. Ia turun ke dalam dunia maut, alam maut, kerajaan maut, supaya iblis yang megang kerajaan maut, kunci maut, menyerahkan semuanya. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus, kita tidak perlu lagi takut akan kebinasaan. Maut tidak berkuasa lagi. Karena itu, upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah hidup yang kekal. Kedaulatan Allah nyata bagi kita. Sebab itu tidak ada seorang pun, karena itu kalau kita baca lanjutnya lagi dikatakan pada ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih dari siapapun juga. Siapapun tidak dapat, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa, ayat yang 30, adalah satu. Seorang pun tidak dapat merebut kita daripada Bapa. Sebagai domba-domba Allah, kita ada dalam genggaman tangan, kekuatan, kuasa Tuhan. Kalau kita ada di dalam kedaulatan, kekuatan, kuasa tangan Tuhan, sekali lagi, apapun yang terjadi, kenalilah gembala kita yang agung. Dia yang sudah membawa, dia yang sudah masuk, dia yang juga sudah membawa kita keluar. Dia juga yang mendengar suara kita, sebagaimana kita juga mendengar, mengenal suara. Dia mendengar, mengerti ketika suara kita mulai lemah, suara kita mulai ada kecemasan. Dia tahu kita dalam keadaan bagaimana. Dalam semuanya itu, Tuhan mau berkata, kenali Kristus Yesus, Tuhan kita, sebagai gembala yang agung, di mana tidak ada hal apapun dapat mengambil dengan begitu saja tanpa seizin Tuhan. Sebab segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah Allah kita yang dahsyat. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri dalam doanya, dalam Yohanes pasal 17 berdoa sedemikian rupa. Demikianlah Tuhan Yesus berkata, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapakku, saatnya telah tiba. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau memberikan kekuasaan kepadanya atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal bagi semua orang yang kau berikan kepadanya. Allah yang memberikan hidup yang kekal, kekuasaan itu sudah diberikan kepada anak dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Sebab itu dalam hidup kita, kita memiliki sebuah keyakinan, kita memiliki sebuah kepastian sebagai kawanan domba-domba Allah, bahwa tidak ada hal kenyataan apapun juga yang seharusnya membuat kita berpikir, aduh, ditolong enggak ya? Aduh, diberkati tidak ya? Aduh, kira-kira hidup kami lebih baik. Bapak Ibu, kita tidak bicara hal yang baik saja. Bahkan di saat engkau menderita sekalipun, kita tidak seharusnya mengeluh, loh Tuhan kenapa saya susah? Loh Tuhan kenapa? Tidak. Karena dalam semuanya itu Allah dalam kekuasaan yang penuh, berdaulat penuh. Dia yang memberi, dia juga yang dapat mengambil. Dia yang mengambil, dia juga yang dapat memberikan segala sesuatu. Dia yang mengizinkan setiap perkara, setiap hal terjadi. Semuanya seturut kehendak Allah Bapa untuk menunjukkan rencananya, kehendaknya, untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Ia adalah gembala yang agung, gembala yang sungguh sangat baik. Tidak ada figur apapun di dunia, seorang pun apapun yang dapat disebutkan di dunia, selain Kristus Yesus Tuhan satu-satunya, yang dapat memberikan sebuah penjelasan yang sempurna kepada kita melalui dirinya sendiri sebagai gembala yang baik. Dia jalan masuk untuk kehidupan kita. Seringkali kita tidak tahu bagaimana kita menyelesaikan keadaan kita.
memulainya, mengatasinya, tapi Allah masuk dalam masalah, masuk dalam keterbatasan, masuk dan diam di dalam kesulitan kita, dan membawa kita keluar sampai kita mendengar suaranya yang selalu berkata, aku tidak pernah meninggalkan. Suara yang tidak pernah asing akan kita dengar. Aku tidak pernah membiarkanmu sendiri. Aku akan selalu ada, masuk dalam hatimu. Kau tidak perlu khawatir. Sampai kita melihat pintu yang daripada Allah, bukan pintu-pintu asing di mana kau perlu khawatir, takut. Dunia, iblis berusaha membangun pintu-pintu yang asing. Kenalilah pintu yang sesungguhnya dalam Kristus Yesus. Karena ia telah membayar harganya untuk menjadi gembala yang agung, juru selamat bagi setiap kita. Karena itu dia mampu membawa kita mengalami hubungan yang sedemikian rupa, sampai kedaulatan kekuasaannya memenuhi kita semua. Amin. Akhirnya terakhir saya akan akhiri. Jangan kita cuma bicarakan sisi gembala yang baik saja. Kita juga harus bertanya kepada diri kita, sudahkah kita menjadi domba yang baik? Saya akan tutup topik gembala yang baik ini dengan bagaimana kita sendiri sebagai domba. Sebagai domba yang baik, pertama, kita harus mengenal suaranya. Bapak Ibu, kalau engkau tidak mengenal suara Allah, firman Tuhan sudah jelas ayat yang ke-4 dan perbandingannya dengan ayat yang ke-5. Domba-dombanya mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya, tetapi orang asing mereka tidak ikuti. Jelas, domba itu dengar. Ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita harus mampu mendengar suara gembala kita, Tuhan kita Yesus Kristus, secara sempurna. Supaya apa? Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran, berbagai rupa-rupa bentuk pernyataan yang seolah-olah dari Tuhan, tapi kita tidak tahu pasti sehingga kita ragu-ragu dan kita diombang-ambingkan. Sebenarnya yang paling utama bukan soal dari luar kita mendengar, tapi kita sebagai domba juga harus kita memiliki telinga yang tajam. Sebab itu Yesaya berkata 50 ayat 3 dan 4, setiap pagi Tuhan memberikan padaku telinga yang tajam untuk mendengar seperti seorang yang murid. Memiliki telinga seorang yang murid sehingga kita selalu dapat mendengar. Gak salah ini perkataan gembala kita. Kalau engkau masih diragu-ragu, mulai pulang lo bingung dengan sebuah penyampaian, pengajaran, khotbah tertentu, dan kau mau dibingungkan pengajaran itu, maaf, berarti kau bukan domba. Kalau kau domba, kau seharusnya tahu ketika ada Injil yang lain, Injil yang asing, kau dengan sendirinya domba itu dikatakan ayat yang ke-5 Yohanes 10 akan meninggalkan suara asing itu karena mereka tidak mengenalnya. Tapi kalau saudara terus mau mendengarnya dan sebagainya, maaf, engkau belum mendengar suara gembala. Domba yang baik mengenal dengan baik suara gembala. Gembala agung kita. Karena itu Rasul Paulus menulis pada jemaat di Efesus demikian. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala maupun pengajar-pengajar untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Efesus pasal yang keempat ayat 11-12. Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Sebab itu dikatakan pada ayat yang ke-12, Efesus 4 ayat yang 12 dikatakan, supaya kamu semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang sesuai, yang benar, kesatuan iman. Kita tidak akan digoyahkan karena kita mendengar gembala yang agung. Ayat 16 Yohanes 10 sendiri pun dikatakan, ada juga domba-dombaku dari kandang yang lain, yang bukan dari tempat ini. Walaupun kita berbeda-beda dan sebagainya, tetapi seharusnya kita memahami bahwa kita berada dalam satu pimpinan pengembalaan yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Domba-domba itu sendiri harus aku tuntun dan mereka mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Ini berbicara tentang berbagai aneka ragam. Tapi ini tidak bisa memisahkan kita sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan. Asal kita mendengar
mengenali suara gembala agung kita. Ya. Asal kebenaran yang mendasar dalam keilahian Kristus Tuhan Allah kita yang kita kenal, di dalam Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang besar, nyata, maka kita mari bertumbuh bersama-sama sampai kita semuanya, karena kita memiliki suara kebenaran, mendengar suara gembala agung kita, sehingga kita dikatakan pada yang ke-13, sehingga kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu yang lahir dari kelicikan manusia. Kalau engkau masih gampang diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang ada di dunia, maaf, engkau bukan domba, engkau masih kambing. Kalau engkau domba, engkau tahu ini bukan rumput, ngapain kau makan? Itu rumput plastik, rumput palsu kau makan. Engkau bukan domba. Domba yang asli tahu ini rumput yang baik. Kita dengar suara yang benar, yaitu suara gembala agung kita. Sebab itu kita harus terus-menerus mengizinkan firman Allah, firman Tuhan terus berbicara kepada kita supaya kita tidak diombang-ambingkan. Yang kedua, domba yang baik. Domba yang baik pertama itu adalah mengenal suara gembalanya, gembala agung Tuhan kita, yaitu mengenal firman Tuhan dengan benar. Yang kedua adalah domba yang baik itu penurut, bukan pemberontak. Bukan kita menganggap diri kita sendiri lebih daripada yang lain, tidak. Penurut. Kata lain, penurut itu adalah taat. Ketaatan kepada Tuhan adalah ketaatan yang mutlak, absolut, tidak bisa ditawar-tawar. Bukan ketaatan yang sebagian-sebagian, bukan ketaatan yang pilih-pilih. Saya mau taat kalau yang ini saya tidak mau taat. Maaf, bukan domba. Domba itu penurut. Makanya kita lihat viral video, begitu gampang untuk menggerakkan domba sekalipun ribuan. Tapi saudara gembalakan hewan yang lain pun tentu. Lihat, mereka hanya mengembalakan anak kecil pun bisa sendirian di depan domba-domba ribuan. Dan domba-domba itu akan mengikuti anak kecil itu. Asal suara anak kecil itu betul menjadi sebuah identifikasi suara gembala. Ribuan domba tidak akan lari daripada jalurnya, karena mereka adalah mengenal suara gembalanya. Kedua, mereka penurut, taat. Bapak Ibu, kita bertanya, bagaimana saya bisa taat? Paulus punya jawaban yang luar biasa. Kenapa Paulus menjadi seorang rasul yang dipakai luar biasa dalam ketaatan? 2 Timotius pasal pertama 12, Rasul Paulus mengatakan demikian. Aku menderita semua ini. Ya, ini semuanya aku derita oleh karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin ia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Aku tahu kepada siapa kita percaya. Aku yakin dia berkuasa memeliharakan apa yang diberikan kepada kita. Kalau engkau domba, engkau tahu. Tadi dikatakan gembala yang baik itu ada 7 hal. Kalau engkau percaya 7 hal yang baik yang Allah janjikan, Ia akan memimpin kamu sampai kedaulatan kekuasaan. Ia berkuasa mengambil, memberikan segala sesuatu, tidak pernah keluar dari kehendaknya sendiri. Maka seharusnya kita pun tahu, kita tidak perlu memilih-milih untuk kita mentaati kehendak Allah. Apapun yang Allah suruh perintahkan untuk kita lakukan, kerjakanlah itu. Semakin kau meragukan apa yang Allah suruh lakukan untuk kita lakukan, berarti engkau belum percaya. Sebab itu Paulus menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Karena aku tahu pada siapa aku percaya. Dan aku yakin ia berkuasa memeliharakan apa yang dijanjikannya. Baik. Yang terakhir, domba yang baik pertama adalah mengenal suara gembala, yang kedua penurut, taat sepenuhnya, yang ketiga mengikut Kristus. Bukan hanya dengar suara terus kemudian oh ya, iya, tidak mau terus dia. Tidak, mengikut. Dengar suara gembala, mengikut. Kita mau mengikut Tuhan dimanapun Tuhan bawa kita. Ketika Tuhan izinkan kita bawa naik dalam kemuliaan-Nya yang dahsyat, haleluya. Ketika Tuhan bawa kita turun pun dalam kemuliaan-Nya sekaligus tantangan, kita tetap katakan terima kasih Tuhan. Ketika kita harus mengikut Kristus dalam jalan salib Golgota, kita pun tidak menyangkal Dia, meninggalkan Dia. Kita mau menjadi domba-domba yang mengikut Kristus. Hari-hari ini akhir zaman, Allah betul-betul mau memastikan ada domba-domba yang mengikut Dia selama-lamanya, karena mengenal suaranya, karena mereka sungguh mau menjadi penurut-penurut. Kalau kita menurut Tuhan, pasti kita menjadi pengikut Kristus. Kita tidak akan menjadikan dunia menjadi alasan. Saya kan masih di dunia, dunia kan masih bisa dilihat, pemandangannya masih menarik, tidak ada.
Semuanya kita katakan, jadilah menurut kehendak-Mu, ya Tuhan. Mengikut Kristus, kalimat sederhana dituliskan oleh Rasul Yohanes dengan luar biasa. 1 Yohanes 2 ayat 6 sebagai penutup domba yang baik. Sekaligus topik kita tentang gembala yang baik. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dalam segala hal kita tidak bisa dipisahkan. Kalau Kristus dimuliakan, kita pun dimuliakan. Kalau Kristus dianiaya, kita pun harus siap dianiaya. Kalau Kristus menderita, kita pun harus siap menderita. Kalau kepadanya difitnahkan hal-hal yang buruk, kita pun harus siap. Jangan kita mau dimuliakan, dipuji, tapi itu hal yang tidak mengenakan daging. Kita melawan, kita memberontak, kita menggunakan cara-cara lama, cara-cara dunia. Nah, buat apa kita mengikut Kristus menjadi domba? Kita memiliki gembala agung yang sudah mengorbankan nyawanya, menarik kita mengalami hubungan, tapi ternyata kita masih bersifat kambing, bukan domba. Kita harus menjadi domba sepenuhnya, yaitu mengambil keserupaan dengan Kristus dalam segala hal. Itulah domba yang baik, dan saya percaya Allah sedang mempersiapkan domba-dombanya di akhir zaman. Karena masa akhir zaman sudah terbuka. Allah sedang mengadakan pemisahan antara kambing dan domba. Domba di jalur kanannya, kambing di sebelah kirinya. Jelas firman Allah mengatakan, Matius 25 ayat 31 sampai dengan 49, mengatakan penghakiman yang terakhir. Pemisahan terjadi. Mari keluarga Allah, jemaat Tuhan, kenalilah gembala kita yang agung, supaya kita pun dapat menjadi domba-domba Allah yang baik dan mengikut Dia sampai kedatangan yang kembali. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kebenaran-Mu ya Bapa telah Engkau nyatakan bagi kami sebagai jemaat, sebagai umat Allah, sebagai milik yang telah ditebus, dikasihnya dan disebutnya kami sebagai domba-domba Allah. Karena Engkaulah gembala kami yang agung. Tuhan, biarlah segala sesuatu yang telah Engkau ajarkan, beritahukan pada kami bagaimana sebelum Engkau berbicara tentang domba, bagaimana domba harus mendengar suara gembalanya, harus menurut, harus mengikut kemana saja gembala itu melangkah. Tuhan Yesus, Engkau sendiri menunjukkan, membuktikan, memberi dirimu sebagai gembala yang baik terlebih dulu. Jemaat, sebelum Tuhan menuntut apa yang kita mau, apa yang Tuhan mau, Allah sudah lebih dulu memberi dirinya sebagai bukti jawaban bagaimana Allah telah bertanggung jawab mengambil alih seluruh kehidupan kita, menjadi gembala yang bertanggung jawab sepenuhnya, seluruhnya, dan dalam segala sesuatu. Ia yang masuk dalam hati kita, Ia yang membawa kita keluar, Ia yang mendengar, mengenali kita karena kita mendengar suaranya. Bahkan Tuhan pun dapat mendengar suara kita ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai gak berdaya dasar. Ia kenal kita dengan persis, sebab kita pun mengenal suaranya. Maka pintu kelegaan, pintu pertolongan gembala yang baik itu selalu disediakan, sehingga engkau tidak perlu diombang-ambingkan oleh keadaanmu, kesusahanmu, masalahmu, kesulitanmu. Sebaliknya biarlah keyakinanmu, iman, percayamu, pengharapanmu, kesetiaan, ketekunan, ketaatanmu kepada gembala yang agung itu sungguh memastikan pintu-pintu untuk setiap keadaan yang engkau lalui Allah pasti sudah sediakan. Karena Dia adalah pintu bagi kita, baik saat kita masuk maupun keluar, dan untuk membawa kita mengalami padang rumput yang disediakan. Karena Dia sendiri sudah membayar harganya. Dia mengasihi kita dan memberikan segala-galanya, bukan untuk keuntungannya, bukan untuk kepentingannya. Dia mengorbankan, Dia harus berpisah dengan anak tunggalnya. Sebagaimana perkataan yang dituliskan Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti itulah hubungan bapa dan anak. Dalam masa yang beberapa saat harus terpisah dengan anak di alam maut, dalam kematiannya di kayu salib, seolah-olah dia bukan Allah lagi, seolah-olah dia bukan Tuhan lagi, dia bukan anak lagi. Dia telah membayarnya bagi kita semuanya, supaya kita disebutnya sebagai domba-dombanya. Karena kita memiliki gembala yang mau membayar harga untuk Dia memberikan nyawanya bagi kita sebagai penebus,
atas setiap hal apapun. Sebab itu dia siap berdiri menghadapi apapun juga, berjalan di depan kita menghadapi hal apapun yang kita lalui di depan kita. Kristus Gembala Agung di depan kita. Sampai kita mengalami hubungan, persekutuan yang demikian rupa, ajaib luar biasa. Sampai kita menjadi suatu kerajaan, imam-imam, untuk kita memuliakan, melayani Bapa kita. Sebab dia Allah yang berdaulat, berkuasa di atas segala-galanya. Kristus sendiri menutup doanya di Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, Aku telah memuliakan kau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukannya. Ayat yang keempat. Ya Bapa, sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dalam kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ada. Kristus menyatakan segala sesuatunya tentang keberadaannya. Dia dahsyat dan berkuasa. Tidak ada hal apapun juga yang dapat membatasi, menahan, menghentikan segala perbuatan Allah yang dahsyat untuk menjadikan kita sebagai kawanan milik Allah, yang disebut sebagai domba-dombanya, hidup yang kekal, dan kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan kita. Gembala Agung itu yang akan terus membimbing, menuntun kita, memimpin kita, membawa kita kepada merumput air yang tenang, jalan yang benar yang sudah ditentukannya untuk kita alami dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah setiap firman Allah dimeteraikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, sehingga sungguh kebenaran yang kami terima ini semuanya kami renungkan, kami pelihara, dan kami lakukan sampai hidup kami sebagai domba-domba Allah. Kami berbuah, kami bersaksi, dan terus menceritakan perbuatan Gembala kami yang agung, yang dahsyat itu kepada lebih banyak lagi orang-orang lainnya. Terima kasih Bapak. Mari jemaat kita bangkit berdiri, baik kita yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Angkat tanganmu, buka hatimu, percayalah malam hari ini Gembala yang agung itu, yang sungguh sangat baik itu, menyatakan kesempurnaannya di dalam 7 perkara yang telah Tuhan tunjukkan pada kita malam hari ini. Biarlah semuanya ini menyempurnakan rencananya, panggilannya, ketetapannya, penentuannya, kehendaknya sendiri di dalam kehidupan kita. Sebab Ia mengerti bahwa kita adalah kawanan domba yang lemah, kawanan domba yang terbatas, yang tidak berdaya dalam menghadapi dunia ini. Tetapi Allah sebagai Gembala akan bertindak, dan pasti bertindak, karena Ia adalah Tuhan yang berjalan di depan kita, mendahului setiap langkah kita, bahkan membawa kita ke tempat yang aman oleh kasih karunia kebenaran melimpah-limpah. Terima kasih, kami mengucap syukur. Allah menyinari engkau dengan wajahnya, kasih karunia kemuliaan Allah Bapa memenuhi kehidupanmu sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak, segala pekerjaan, usaha, jerih lelah rumah tanggamu mengalami kesukaan, kebahagiaan, damai sejahtera, pertolongan, kemenangan Allah yang dahsyat, baik hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Masa depan, rencana, cita-cita, harapan yang terus-menerus engkau doakan, gumuli di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi kebenaran, kenyataan yang pasti terjadi, yang pasti digenapi oleh firman Allah, oleh Dia yang telah menjadi Gembala yang agung bagi setiap kami. Firman-Nya Allah mengangkat engkau terus naik, tidak akan turun. Jadi kepala bukan ekor. Engkau pasti berhasil, beruntung, dan berkemenangan di dalam segala sesuatunya, karena Allah membedakan kita daripada dunia ini. Kami domba ketika kami menjadi anak-anak Allah, dan dunia yang belum menjadi domba, mereka bukan milik kepunyaan Allah. Terima kasih untuk pembedaan yang Allah berikan dalam hidup kami, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus berkati.